Annyeonghaseyo, 교수님. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Fani Alfa-Limbong. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas topik tentang kesepadanan penerjemahan idiom dalam novel Laskar Pelangi dan Mujige Hakyo yang disusun oleh Eka Hardiana Ningsih tahun 2013. Penerjemahan idiom adalah salah satu aspek penting dalam studi terjemahan karena idiom memiliki makna yang tidak bisa dipahami secara harfiah. Idiom merupakan bentuk ungkapan yang maknanya tidak dapat ditebak secara langsung dan dari kata-katanya. Misalnya, dalam bahasa Indonesia kita punya menjual gigi yang artinya tertawa keras. Penerjemahan idiom membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang makna idiomatik dalam bahasa sumber dan penerjemahan makna tersebut ke dalam bahasa sasaran. Selanjutnya ada jenis-jenis idiom, yaitu ada idiom penuh dan juga idiom sebagian. Idiom penuh adalah idiom yang maknanya hanya bisa dipahami secara keseluruhan dan semua kata pembentuknya sudah kehilangan makna leksikalnya. Contohnya, kambing hitam. Makna idiom ini adalah orang yang disalahkan atas kesalahan orang lain atau sebagai sasaran tuduhan meskipun sebenarnya tidak bertanggung jawab. Misalnya, dia selalu menjadi kambing hitam dalam setiap masalah yang terjadi di kantor. Dalam idiom ini, kata kambing dan hitam tidak lagi memiliki makna literal kambing hitam. Kambing hitam tidak merujuk pada binatang kambing ataupun warna hitam, tetapi merupakan simbologi untuk penyalahgunaan atau pengorbanan. Lalu yang kedua ada idiom sebagian. Idiom sebagian adalah idiom yang masih memiliki unsur makna leksikal pada salah satu kata pembentuknya. Contoh, di sini ada kenal ayam. Makna idiom ini adalah hubungan yang tidak terlalu dekat atau sekedar kenal, tidak akrab. Misalnya dalam kalimat kami hanya kenal ayam bukan teman dekat. Pada idiom ini, kata kenal masih memiliki makna leksikalnya, yaitu tahu atau sadar, sedangkan ayam dalam konteks ini lebih menunjukkan ketidakakrabannya. Jadi maknanya berbeda dari arti harfiah kata-kata tersebut. Selanjutnya, di metode penerjemahan adalah sebuah proses yang melibatkan banyak metode. Metode adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk menerjemahkan teks dari satu bahasa ke bahasa lain dengan tujuan agar makna yang terkandung dalam teks sumber tetap terjaga. Vinay dan Darbelnet membagi metode penerjemahan menjadi dua kelompok besar, yaitu penerjemahan langsung atau direct translation dan penerjemahan tak langsung atau oblique translation. Pada penerjemahan langsung, penerjemah berupaya untuk menyesuaikan teks sumber dengan teks sasaran seakurat mungkin, meskipun terkadang harus mengatasi hambatan sintaksis atau semantis. Di penerjemahan langsung, ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada borrowing. Borrowing yaitu mengambil kata atau frasa dari bahasa sumber dan memasukkannya ke dalam bahasa sasaran tanpa perubahan. Contohnya menu dalam bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa Korea juga, yaitu menu. Lalu yang kedua ada kalku, yaitu meminjam ekspresi atau struktur dari bahasa sumber dan menerjemahkannya secara harfiah. Contohnya, kata kelas pekerja diterjemahkan secara harfiah menjadi 노동자 계급 ke dalam bahasa Korea. Lalu ada literal translation, yaitu menerjemahkan kata per kata dengan struktur yang sepadan. Contohnya, 나는 음악을 좋아해요 dalam bahasa Korea yang diterjemahkan secara literal menjadi saya suka musik dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada terjemahan tidak langsung, penerjemah menghadapi situasi di mana ada perbedaan yang lebih besar antar bahasa sumber dan bahasa sasaran, sehingga
harus menggunakan pendekatan yang lebih kreatif untuk menghasilkan makna yang setara. Pada penerjemahan tak langsung, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada transposition, yang berarti menggali elemen dalam bahasa sumber dengan elemen yang memiliki padanan semantis dalam bahasa sasaran meskipun secara formal berbeda. Contohnya mengganti kata benda menjadi kata kerja. Yang kedua ada modulation, yaitu mengubah perspektif atau sudut pandang untuk mencapai makna yang lebih alami dalam bahasa sasaran. Contohnya dari I'm hungry menjadi I could eat dalam bahasa Inggris. Lalu yang ketiga ada equivalence, yang artinya mencari padanan fungsional dalam bahasa sasaran yang setara dengan makna dalam bahasa sumber meskipun bentuknya berbeda. Contohnya, It's raining cats and dogs diterjemahkan sebagai hujan deras dalam bahasa Indonesia. Lalu yang keempat ada adaptation, yaitu menyesuaikan ekspresi atau konsep agar sesuai dengan budaya atau konteks bahasa sasaran. Contohnya, mengganti perayaan lokal dalam teks sumber dengan yang lebih relevan dalam budaya sasaran. Selanjutnya di penerjemahan idiom. Penerjemahan idiom adalah salah satu tantangan terbesar dalam penerjemahan. Idiom memiliki makna yang tidak bisa dipahami hanya dengan menganalisis kata-kata secara terpisah. Oleh karena itu, penerjemahan idiom memerlukan pendekatan yang lebih hati-hati. Nida dan Taber mengklasifikasikan penerjemahan idiom ke dalam 3 tipe utama. Yang pertama ada idiom diterjemahkan menjadi bukan idiom. Ini dilakukan jika tidak ada padanan idiom dalam bahasa sasaran. Penerjemah akan memilih untuk mengungkapkan makna secara jelas dengan kata-kata biasa. Contohnya, sarapan makian menjadi mendapat hinaan. Yang kedua, ada idiom diterjemahkan menjadi idiom. Ketika ada idiom yang setara dalam bahasa sasaran yang memiliki makna yang serupa. Contohnya, tak sampai hati yang diterjemahkan menjadi tidak berani. Lalu yang ketiga ada non-idiom diterjemahkan menjadi idiom. Kadang penerjemah memilih untuk mengubah frasa non-idiom dalam bahasa sumber menjadi idiom dalam bahasa sasaran untuk membuat teks lebih hidup dan sesuai dengan budaya sasaran. Namun, dalam penelitian ini, penerjemahan non-idiom diterjemahkan menjadi idiom tidak sering digunakan. Lalu kita lanjut ke analisis kesepadanan makna idiom. Pada penerjemahan idiom dengan parafrase yang pertama ada idiom tak sampai hati. Dalam bahasa Indonesia, idiom ini berarti tidak tega melakukan sesuatu karena rasa kasihan atau empati. Misalnya, dalam kalimat, maka aku tak sampai hati memandang wajahnya. Diterjemahkan dalam bahasa Korea adalah Om Tuga Najianta, yang berarti tidak berani. Meskipun ungkapan ini berbeda, keduanya menggambarkan makna yang sama, yaitu ketidakberanian karena perasaan kasihan. Selanjutnya ada idiom berkecil hati. Idiom ini menggambarkan perasaan kehilangan semangat setelah mengalami suatu kejadian yang membuat seseorang merasa down atau tidak berdaya. Dalam kalimat kami berkecil hati termangu-mangu menggenggami lidi, terjemahannya dalam bahasa Korea adalah puri cupta, yang berarti hilang semangat atau kehilangan motivasi. Meskipun menggunakan kata yang berbeda, makna yang disampaikan tetap sama. Selanjutnya ada idiom menjaga jarak. Idiom ini sering merujuk pada tidak mendekat atau menjaga jarak fisik maupun emosional. Dalam konteks kalimat, kawasan warisan Belanda ini menjunjung kesan menjaga jarak. Terjemahannya dalam bahasa Korea adalah Gakai Oji Markut, yang artinya jangan mendekat. Terjemahan ini lebih spesifik tetapi tetap menyampaikan makna yang serupa mengenai
pembatasan atau jarak. Selanjutnya ada idiom cinta monyet. Idiom ini menggambarkan cinta sesaat atau cinta remaja yang belum matang. Misalnya dalam kalimat, hal ini sedikit banyak berhubungan dengan urusan cinta monyet. Terjemahan dalam bahasa Korea menggunakan frasa punnegi sarang, yang berarti cinta sesaat. Meskipun bentuknya berbeda, keduanya menyampaikan makna yang sama mengenai cinta muda yang sementara. Lalu ada idiom sarapan makian. Idiom ini berarti dihina atau dicaci sejak pagi. Dalam kalimat, aku juga sarapan makian dari Madam Belanda tadi. Terjemahan dalam bahasa Koreanya adalah ulpyeong을 곁들이다, yang berarti menerima keluhan. Meskipun tidak langsung menerjemahkan idiom tersebut, makna yang disampaikan tetap sama, yaitu menerima hinaan atau keluhan di pagi hari. Lalu berikutnya pada bagian idiom bahasa sumber yang tidak diterjemahkan ke bahasa sasaran atau omission. Ada idiom kaki lima. Di Indonesia, idiom ini sering merujuk pada penjual kaki lima, yaitu pedagang yang berjualan di tempat umum seperti trotoar atau pinggir jalan. Secara lebih luas, kaki lima menggambarkan aktivitas perdagangan yang informal atau tidak resmi. Dalam kalimat Laskar Pelangi, di depan kaki lima yang ramai, idiom ini menggambarkan suasana yang penuh dengan aktivitas perdagangan informal. Namun, dalam terjemahan bahasa Korea, idiom ini diterjemahkan menjadi pasar, yang merujuk pada tempat yang ramai dengan pedagang, meskipun tidak selalu memiliki makna yang sama secara langsung. Hal ini dilakukan karena dalam budaya Korea, konsep kaki lima tidak begitu dikenal, sehingga penerjemah memilih untuk menggunakan istilah pasar yang tetap menggambarkan keramaian tempat berdagang. Omission juga digunakan di sini, yaitu menghilangkan idiom tersebut dan menggantinya dengan istilah yang lebih mudah dipahami oleh pembaca bahasa sasaran. Lalu, yang terakhir, ada idiom pekerja keras. Dalam bahasa Indonesia, idiom ini mengacu pada seseorang yang bekerja dengan sangat giat, penuh dedikasi, dan tanpa kenal lelah. Misalnya, dalam kalimat komunitas ini selalu tipikal rendah hati dan pekerja keras. Maknanya adalah idiom pekerja keras menggambarkan komunitas yang memiliki etos kerja yang tinggi. Namun, dalam penerjemahan bahasa Korea, idiom pekerja keras dihilangkan atau dibiarkan tidak diterjemahkan. Hal ini dilakukan karena makna dari idiom tersebut sudah tersampaikan lewat konteks kalimat dan tidak mempengaruhi pemahaman keseluruhan. Penerjemah memilih omission atau penghilangan idiom karena pekerja keras tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa Korea yang bisa langsung menyampaikan makna serupa tanpa penjelasan tambahan. Secara keseluruhan, penerjemahan idiom membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang budaya dan konteks dari kedua bahasa yang terlibat. Meskipun bentuk idiom bisa berbeda, tujuannya adalah untuk memastikan makna yang disampaikan tetap sepadan. Penerjemah harus bijak dalam memilih metode penerjemahan yang sesuai tergantung pada ada tidaknya padanan dalam bahasa sasaran. Keberhasilan penerjemahan idiom sangat bergantung pada kemampuan untuk mempertahankan makna dalam konteks yang benar. 네, 들어주셔서 감사합니다.